Kita mulai 4 menit lagi ya. Kita mulai 2 menit lagi ya. Oke, kita mulai. Oke, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Oke, ini bahasan kita yang ke-6, sesi 6. Sebelum masuk UTS. Minggu depan kita udah belum UTS. Minggu depan kita bahas review materi 1 sampai materi 6. Kemudian berikutnya saya mau mengingatkan teman-teman perihal tugas. Saya tadi baca-baca sekilas gitu. Tugas teman-teman. Ada banyak juga yang belum ngumpulin.
Section 4, tugas sudah ya. Section 4, 1 orang belum ngumpulin. Section 5, setengahnya yang belum ngumpulin. Section 5, minggu kemarin. Jangan sampai ketinggalan, karena nilai Anda dari tugas dan kuis, kemudian kuisnya jangan sampai ketinggalan juga ya, teman-teman ya. Ini kuisnya, ini cuma separohnya nih yang ngikutin kuis. Waspada ya teman-teman ya, yang sering nggak ikut kuis atau sering nggak ngumpulin tugas, waspada. Nanti misalnya nanti di akhir. Oke, ini bahasan kita yang ke-6, sesi 6, pengantar komputasi awan. Kita hari ini bicara perihal manajemen dan juga migration dari cloud computing. Suara saya lagi kurang bagus karena lagi flu, sorry. Ini diharapkan mahasiswa bisa mendeskripsikan tentang pengolahan cloud, kemudian bisa mendapatkan gambaran umum tentang migrasi aplikasi ke cloud. Mungkin dari teman-teman udah ada yang pernah juga ini nyoba migrasi dari server biasa goes to cloud gitu ya. Ini yang kemarin kita udah bahas kalau nggak salah ya. Aplikasi di cloud ada yang dia berdiri sendiri, ada juga yang aplikasi web. Kalau berdiri sendiri dijalankan atau dikembangkan untuk pada satu sistem yang nggak menggunakan jaringan untuk fungsinya. Biasanya sistem ini berdiri sendiri dan hanya menggunakan mesin tempat mereka dipasang. Jadi harus ada engine-nya di tempat dipasangnya. Kemudian fungsi sistemnya bergantung pada resource ataupun fitur yang tersedia di dalam sistem. Biasanya dia nggak memerlukan data atau kekuatan pemrosesan dari sistem lain. Dia biasanya berdiri sendiri. Kalau aplikasi web berbeda nih dengan aplikasi yang proprietary bahasanya, berdiri sendiri dalam banyak aspek. Perbedaan utamanya dari arsitektur client servernya yang diikuti oleh aplikasi web. Nggak seperti aplikasi web sendiri, sistem ini sepenuhnya bergantung pada jaringan untuk bekerja. Jadi kalau yang web ini sangat bergantung pada network ya, sangat bergantung pada jaringan. Kalau jaringannya mati ya udah. Tapi kalau dia proprietary, berdiri sendiri gitu ya, itu nggak bergantung terhadap jaringan. Aplikasi web pada dasarnya ada 2 komponen yang disebut sebagai client dan juga server. Server itu engine-nya dari aplikasi web yang diinstal, kemudian aplikasi web ini diakses dari sistem klien lain. Jadi klien dapat berada di mana aja selama dia terkoneksi di dalam jaringan. Jadi servernya diinstal di satu tempat misalkan, dan Anda bisa mengakses dari mana aja. Dan itu bisa Anda bisa mengakses dari mana selama terkoneksi dengan internet. Kemudian jenis aplikasinya sangat berguna dan banyak sekali digunakan dari awal sampai sekarang. Jadi bagian penting nih, kita yang banyak bersinggungan dengan aplikasi web ya. Ini yang kemarin ada yang standalone application, kemudian ini web application, ini cloud application. Kita beralih dari modenya si standalone menuju ke web. Sekarang udah mulai beralih ke cloud application. Kekurangannya nggak elastis, kalau web itu nggak bisa menangani beban yang sangat berat gitu ya. Aplikasi webnya nggak multi tenant, kemudian web tidak memberikan pengukuran kuantitatif, kemudian biasanya di satu platform tertentu, kemudian nggak disediakan berdasarkan pembayaran sesuai pemakaian, pay for usage. Jadi sifatnya non elastis, transaksi bukan puncak nggak bisa ditangani. Jadi kalau over traffic, Anda punya website gitu ya, trafficnya batas traffic Anda 5.000 user gitu ya, 5.000 traffic. Begitu kebanjiran 10.000 user, ya udah website Anda down, nggak bisa diakses. Atau misalkan udah diakses 7.000 user atau 5.000 user, ya makin lemot gitu ya, makin mendekati kapasitinya dia, maka akses servernya semakin lemot, semakin susah gitu ya, loadingnya lama banget. Karena apa? Karena trafficnya tinggi.
Nanti dulu. Nanti. Lagi ngajar bilang. Ya udah tulis. Ya, jadi seperti itu. Kemudian aplikasi web nggak disediakan berdasarkan pembayaran sesuai pemakaian. Jadi yaitu jadi bergantung kepada kapasitas yang memang Anda setting di awal gitu ya. Bentar ya teman-teman ya. Oke, sorry gangguan. Kemudian aplikasi cloud secara umum mengacu pada aplikasi software as a service. Biasanya aplikasi cloud ini berbeda dari aplikasi lain. Mereka memiliki fitur unik, kemudian biasanya dapat diakses sebagai aplikasi web, tetapi sifatnya berbeda. Kalau menurut si NIST ini, fitur membuat aplikasi cloud dijelaskan nih, seperti ini, multi-tenancy, elasticity, heterogeneous, kuantitatif, dan on-demand service. Jadi cloud application features. Apa itu multi-tenancy? Jadi satu properti penting dari cloud yang membuatnya berbeda dari jenis aplikasi lainnya, di mana perangkat lunak dapat digunakan bersama oleh pengguna yang berbeda. Jadi bisa digunakan banyak orang gitu ya di satu server. Independensi mengacu pada independensi logis, kemudian setiap pengguna akan memiliki instance aplikasi terpisah, dan perubahan dalam satu aplikasi tidak akan mempengaruhi aplikasi lainnya. Kemudian nggak ada batasan dalam jumlah aplikasi yang dibagikan. Jadi sebanyak apapun gitu, maka dia akan auto menyesuaikan ya. Jadi kalau misalkan usernya semakin banyak, maka penggunaan server dan storage-nya akan semakin besar. Gitu. Dan itu nggak ada masalah. Kemudian ini gambarannya kayak gini gitu ya. Ada tenan 1, tenan 2, tenan 3, tenan 4. Kalau misalkan ditambah lagi 1000 tenan nggak ada masalah. Karena apa? Nanti storage yang dipakai oleh application ini dia akan membesar otomatis. Elastisitas jadi properti yang unik yang memungkinkan cloud melayani lebih baik. Ya. Ini dapat beradaptasi dengan perubahan beban kerja yang tadi saya bilang. Semakin besar beban kerjanya, maka application ini, apps-nya akan menyesuaikan terhadap beban kerjanya. Elastisitas memungkinkan penyedia cloud menangani jumlah pengguna secara efisien, dari 1 hingga beberapa ratus pengguna. Kemudian selain itu mendukung fluktuasi beban yang cepat, yaitu peningkatan atau penurunan jumlah pengguna dan penggunaannya dapat dengan cepat berubah permintaan. Sedekat mungkin ya, misalkan seper milisecond itu penggunanya belum bludak gitu ya, maka dia akan otomatis juga menyesuaikan langsung. Kemudian dia heterogen, platform cloud-nya heterogen, mendukung heterogenis, di mana semua jenis aplikasi dapat digunakan di cloud. Kemudian karena properti ini, cloud fleksibel untuk pengembang. Jadi memang karena memang developer banyak yang menggunakan standar macam-macam gitu ya, maka dia fleksibel buat para developer ya untuk menggunakan ini. Kemudian aplikasi yang biasanya digunakan dapat diakses oleh pengguna menggunakan web browser. Pengukuran kuantitatif ini biasanya buat mengukur usage ya, penggunaannya. Jadi kalau misalkan pas hari ini kita gunakan berapa mega atau berapa giga, maka itu akan menyesuaikan. Jadi bisa diukur secara kuantitatif. Dapat diukur secara kuantitatif. Jadi
biasanya user ditawarin nih layanan berdasarkan biaya tertentu ya. Aplikasi dan sumber daya diberikan sebagai utilitas berdasarkan pembayaran per penggunaan, pay per use. Jadi kalau misalkan kita menggunakan pay per use, ya udah dia akan auto menyesuaikan. Nggak cuma layanan terukur, penggunaan tautan dan beberapa parameter lain yang mendukung Obelisk Cloud juga bisa diukur. Jadi bukan cuma usage-nya aja, tapi parameter lainnya juga bisa diukur. Oke, kemudian on-demand service. Ini aplikasi cloud menawarkan layanan kepada pengguna sesuai permintaan, kapanpun pengguna membutuhkan on-demand. Kemudian layanan cloud akan memungkinkan pengguna untuk mengakses aplikasi web biasanya tanpa batas waktu, durasi, dan jenis perangkat yang digunakan. Jadi nggak ada limitasinya. Nah, ini kita masuk ke manajemen cloud. Manajemen cloud ditujukan untuk mengelola cloud secara efisien untuk mempertahankan quality of service, ya, QoS. Ini adalah salah satu pekerjaan utama yang harus dipertimbangkan. Seluruh cloud bergantung pada cara pengelolaan. Oke, ada yang lupa unmute tadi. Jadi manajemen cloud bisa dibagi dua. Yang pertama pengelolaan infrastruktur, yang kedua pengelolaan aplikasi. Ya. Apa itu pengelolaan infrastruktur? Jadi infrastruktur cloud ini sebagai tulang punggung ya, jadi backbone-nya. Dia bertanggung jawab pada quality of service-nya. Kalau infrastrukturnya bermasalah, maka biasanya service-nya bermasalah. Rata-rata kayak gitu. Jadi ini sangat amat menentukan ya. Biasanya setiap perusahaan cloud provider itu dia di iklannya dia itu ya, atau di penawarannya dia pasti ngeluarin tuh teknologi-teknologi yang digunakan. Seberapa besar, seberapa canggih teknologi yang digunakan. Itu akan menjamin quality of service yang akan ditawarkan oleh cloud provider tersebut. Ya. Kalau dia nggak dikelola dengan baik, maka boleh jadi quality of service-nya nggak sesuai dengan SLA, nggak sesuai dengan service level agreement. Kalau misalkan dia nggak sesuai dengan service level agreement-nya, maka nanti yang terjadi apa? Yang terjadi cloud provider-nya bisa kena penalty, bisa kena denda gitu ya. Dendanya bergantung kepada perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak antara user dan juga cloud provider. Nah ini kalau nggak dikelola dengan baik, maka seluruh cloud bisa fail atau QoS-nya, quality of service-nya turun ya. Jadi dia harus di-manage. Manajemen sumber daya melibatkan beberapa tugas internal. Jadi seperti scheduling resource, penyediaan, kemudian penyeimbangan beban. Jadi harusnya setiap user itu bisa diprediksi tuh penggunaannya berapa besar, kemudian spike-nya berapa besar. Nanti dari situ si pengelola itu bisa memetakan ya kalau misalkan dia usernya tiba-tiba membludak, maka itu akan secara otomatis adjustment. Biasanya dikelola oleh kemampuan perangkat lunak inti penyedia layanan cloud seperti OS Cloud yang bertanggung jawab untuk menyediakan layanan ke cloud dan yang mengontrol cloud secara internal. Nah, ini mengelola infrastruktur.
Sistem yang sangat kompleks yang terdiri dari banyak sumber daya. Sumber daya ini biasanya digunakan bersama oleh beberapa pengguna. Jadi biasanya sebelum kita menggunakan cloud itu ada beberapa settingan-settingan juga ya yang kita lakukan. Kemudian beberapa sumber daya, beberapa resource yang buruk dapat menyebabkan beberapa inefisiensi dalam hal kinerja, fungsionalitas, dan biaya. Jika sumber dayanya nggak dikelola secara efisien, kinerja seluruh sistem akan terpengaruh. Ini performa adalah aspek yang terpenting dari cloud karena semua yang ada di cloud bergantung kepada SLA, Service Level Agreement. Ini bisa dipenuhi kalau misalkan performanya bagus. Performanya bagus bisa terpenuhi apabila apabila dia memenuhi quality of service-nya. Dan quality of service-nya itu akan terpenuhi apabila apabila infrastrukturnya termanage dengan baik. Gitu. Demikian pula fungsionalitas dasar cloud harus disediakan dan dipertimbangkan dengan biaya berapapun. Jadi kalau misalkan kita kita sebagai cloud provider gitu ya, mau membuat layanan cloud yang sangat optimal, yang sangat maksimal gitu ya, boleh jadi biayanya lebih besar. Nanti akan berpengaruh tuh dari biaya servis. Makanya service charge yang dikenakan ke pelanggan itu bergantung seberapa besar investasi yang cloud provider lakukan. Jadi semakin besar investasi yang cloud provider lakukan, gitu ya, maka boleh jadi biaya berlangganannya itu akan semakin besar. Nanti SLA-nya juga semakin optimal harusnya, linear gitu ya, diikutin dengan SLA-nya berjalan secara optimal. Tapi kalau misalkan SLA-nya rendah, boleh jadi nanti biaya berlangganannya lebih rendah. Gitu. Biasanya gitu normal. Demikian pula fungsionalitas dasar cloud harus selalu disediakan dan dipertimbangkan dengan biaya berapapun. Bahkan jika ada perbedaan kecil dalam menyediakan fungsionalitas, seluruh tujuan penggunaan cloud adalah sia-sia. Cloud yang berfungsi sebagian tidak akan memenuhi SLA. Jadi cloud-nya cuma separuh-separuh gitu ya runningnya, maka boleh jadi SLA-nya nggak akan terpenuhi. Pengembangan cloud alasannya adalah biaya. Karena apa? Karena kita bangun data center sendiri biayanya besar sekali, teman-teman. Boleh jadi nanti perencanaan kita over dari capacity. Jadi misalkan kita mau butuhnya adalah 1 tera misalkan. Begitu kita bangun data center, nggak mungkin kita bangun 1 tera gitu. Minimal kita bangun 1,5 tera atau 2 tera misalnya. Itu kan dari over capacity. Kemudian once misalkan kita butuh secara mendadak storage-nya jadi 2 tera gitu, ya proses pengadaannya akan lebih panjang lagi. Otomatis proses yang pengadaan non cloud ini akan lebih mahal ketimbang kita nyewa cloud dari provider cloud. Jadi itu akan lebih efisien buat bisnis ya. Jadi memang pengembangan cloud itu butuh biaya yang sangat besar. Di pihak penyedia layanan, jika dia ngeluarin biaya sedikit untuk mengelola cloud, maka mereka akan mencoba mengurangi biaya untuk mendapatkan basis pengguna yang kuat. Jadi ya itu pilihannya gitu. Jadi kalau misalkan dia mau narik customer secara banyak, ya kasih harga yang murah gitu, service charge-nya murah. Tapi kalau service charge-nya murah, boleh jadi nanti SLA-nya semakin rendah gitu ya. Kemudian banyak pengguna cloud menggunakan layanan ini meningkatkan margin keuntungan. Jadi daripada dia bikin data center sendiri, ya lebih efisien dia pakai cloud. Nanti dari cloud sendiri memperbesar customer segment-nya gitu ya dengan batasan tertentu. Nanti dengan batasan tertentu tersebut maka
itu akan jadi potensi juga buat bisnis dari cloud provider tersebut. Nah, ini kebalikannya nih. Jika pengelolaan sumber daya tinggi, maka biaya mengakses sumber daya akan tinggi. Dan nggak akan pernah ada bisnis yang merugi dari organisasi manapun, sehingga penyedia layanan tidak akan menanggung biaya. Karenanya pengguna harus membayar lebih. Jadi gitu ya. Kalau misalkan resource-nya yang disediakan oleh cloud provider itu tinggi speknya, maka dia akan bebankan tuh ke customer-nya ya dengan biaya yang tinggi juga sesuai dengan cost-nya dia. Mengelola infrastruktur cloud, konsumsi daya, dan optimalisasi beberapa tujuan untuk lebih mengurangi biaya. Untuk menyelesaikan tugas-tugas ini, ada beberapa pendekatan yang diikuti, yaitu konsolidasi beban kerja server dan penyimpanan. Jadi, dikonsolidasi ya. Kira-kira mana yang tersisa, gitu ya, mana yang udah nggak pakai, gitu. Apa ada yang bisa di-delete, ada yang bisa di-retain, gitu ya, atau bisa di-manage. Untuk apa? Untuk bisa lebih optimal dalam mendeliver layanannya. Konsolidasinya bisa mengurangi konsumsi energi, gitu ya, dan dalam beberapa kasus akan meningkatkan kinerja cloud. Sama aja kayak misalkan laptop Anda kemudian banyak masalahnya, gitu ya, begitu di bootingnya lama atau startup-nya lama, nah boleh jadi banyak file data teman-teman yang numpuk di satu tempat, gitu ya. Nah, itu bisa di-manage juga untuk mengurangi beban kerja saat boot up-nya. Sama juga di cloud. Oke. Kemudian ada fluktuasi beban. Fluktuasi beban itu bisa dibagi dua. Yang pertama dapat diprediksi, yang kedua nggak bisa diprediksi. Kalau yang dapat diprediksi ini bisa gampang ditangani ya. Cloud dapat dikonfigurasikan sebelumnya. Kita udah tahu nih bebannya seberapa besar, usage-nya seberapa banyak dalam 1 bulan gitu ya, fluktuasinya berapa besar. Kemudian ya udah, kita tinggal konfigurasi aja di awal. Karena kita udah bisa memprediksi. Tapi kalau yang nggak bisa diprediksi ini sulit untuk ditangani. Ironisnya ini adalah salah satu alasan kenapa cloud lebih disukai oleh beberapa pengguna. Biasanya gitu kalau kita manage server sendiri. Tata kelola cloud, kemudian tata kelola cloud berbeda dengan manajemen cloud, ya, governance atau tata kelola. Secara umum, istilah dalam dunia usaha yang secara umum melibatkan proses penciptaan nilai bagi suatu organisasi dengan menciptakan tujuan strategis yang mengarah pada pertumbuhan perusahaan dan akan mempertahankan tingkat kontrol tertentu atas perusahaan. Serupa dengan itu, di sini organisasi cloud terlibat. Ada beberapa aspek tata kelola cloud di mana SLE merupakan salah satu aspek yang paling penting ya. SLE adalah seperangkat aturan yang ditentukan antara pengguna dan penyedia layanan cloud yang memutuskan faktor quality of service. Jika SLE-nya nggak diikuti, maka yang mangkir harus membayar penalti. Jadi SLA-nya jelas di awal dan tanda tangan kedua belah pihak dari sisi user dan juga dari sisi cloud provider. Kemudian once ada yang melanggar dari SLA tersebut, maka dikenakan denda ya atau penalti. Jadi seluruh layanan yang berhubungan dengan layanan cloud tersebut diatur di dalam service level agreement. Bisnis semakin mencari untuk memindahkan atau membangun aplikasi perusahaan mereka di platform cloud untuk meningkatkan kelincahan atau untuk memenuhi persyaratan dinamis yang ada dalam globalisasi bisnis dan responsif terhadap permintaan pasar. Namun pergeseran atau pemindahan aplikasi ke lingkungan cloud ini membawa kompleksitas terbaru. Aplikasi menjadi lebih komposit, lebih kompleks gitu ya. Kemudian butuh peningkatan nggak hanya kemampuan penyimpanan dan database yang ditawarkan oleh penyedia cloud, tapi juga kemampuan
software as a service pihak ketiga, seperti email, pesan, dan lain-lain. Kemudian jadi memahami ketersediaan aplikasi, memerlukan pemeriksaan infrastruktur, layanan yang digunakan, dan pemeliharaan aplikasi. Sifat komposit aplikasi cloud membutuhkan visibilitas ke semua layanan untuk menentukan ketersediaan dan waktu aktif secara keseluruhan. Oke, kemudian kita masuk ke migrasi aplikasi cloud. Migrasi cloud mencakup pemindahan satu atau lebih dari aplikasi. Jadi bisa satu aplikasi atau gelondongan ya dari satu perusahaan di mana di dalamnya ada banyak aplikasi lebih dari satu. Dan lingkungan TI, mereka dari jenis hosting tradisional. Hosting tradisional itu maksudnya non-cloud kepada hosting cloud ya, baik publik, private ataupun keduanya hibrid. Migrasi cloud menghadirkan peluang untuk secara signifikan mengurangi biaya yang dikeluarkan pada aplikasi. Kegiatan ini terdiri dari fase yang berbeda seperti evaluasi, strategi migrasi, pembuatan prototipe, penyediaan, dan pengujian. Fase migrasi cloud ada 5 ya. Ada yang pertama kita lakukan evaluasi, kemudian yang kedua kita bikin strategi migrasinya gitu ya. Ketiga kita bikin prototipe, keempat penyediaan, kelima pengujian. Evaluasi apa? Evaluasi yang dilakukan untuk semua komponen seperti infrastruktur, arsitektur, aplikasi saat ini, lingkungan dalam hal komputasi, penyimpanan, pemantauan, dan manajemen. SLA, proses operasional, pertimbangan keuangan, risiko, keamanan, kepatuhan, dan perizinan kebutuhan diidentifikasikan untuk membangun kasus bisnis untuk pindah cloud. Strateginya kemudian evaluasinya sudah dilakukan, kita udah tahu ya spesifikasinya, kemudian kita bikin strategi untuk migrasinya. Berdasarkan evaluasi, strategi migrasi dibuat, strategi hot cloud digunakan di mana aplikasi dan dependensi data dan interface-nya diisolasi. Kemudian aplikasi ini dapat dioperasikan sekaligus. Strategi fusi digunakan di mana aplikasi dapat dimigrasikan sebagiannya dipindahin dulu. Tetapi untuk sebagian ada ketergantungan berdasarkan license yang ada. Persyaratan server khusus seperti mainframe atau interkoneksi ekstensif dengan aplikasi lain. Pembuatan prototipe, aktivitas migrasi didahului oleh aktivitas membuat prototipe untuk memvalidasi dan memastikan bahwa bagian kecil aplikasi diuji di lingkungan cloud. Jadi dibikin dulu prototipenya, kemudian di trial gitu ya, dilihat kira-kira udah aman atau belum gitu ya. Yang keempat, penyediaan optimasi pramigrasi yang teridentifikasi, diimplementasikan. Server cloud disediakan untuk semua environment yang sudah diidentifikasi, kemudian softwarenya, kemudian aplikasi platform yang diperlukan disebarkan, kemudian konfigurasinya di setting sesuai dengan environment yang baru gitu ya. Kemudian basis data serta filenya direplikasi. Ya. Kemudian semua titik integrasi internal dan eksternal dikonfigurasi. Layanan web, batch, kemudian penggunaan lunak operasi dan manajemen diatur di lingkungan baru. Pengujian yang kelima udah dilakukan penyediaan gitu ya. Yang kelima adalah pengujian, tes pasca migrasi udah dipindahin, kemudian dilakukan testing setelah migrasi untuk memastikan bahwa migrasi telah berhasil. Pengujian kinerja dan beban, pengujian kegagalan dan pemulihan, dan pengujian skala dilakukan terhadap beban lalu lintas yang diharapkan dan tingkat pemanfaatan sumber daya. Itu proses migrasinya. Kemudian pendekatannya untuk migrasi. Yang pertama, migrasikan aplikasi yang ada. Bisa bangun kembali atau rancang ulang beberapa atau semua aplikasi dengan memanfaatkan beberapa teknologi virtual ya untuk mempercepat pengerjaan. Tapi untuk membuat engineer top,
untuk mengembangkan functionalities baru ini dapat dicapai selama beberapa rilis dengan waktu yang ditentukan oleh permintaan pelanggan. Kemudian bisa mulai dari awal juga, daripada copot penjualan, bisa membingungkan pelanggan dengan pilihan, dan mengikat para engineer yang mencoba membangun aplikasi, kembali aplikasi yang ada. Mungkin lebih mudah ya. Jadi sama aja kayak Anda bikin program baru itu lebih mudah ketimbang apa? Ketimbang meneruskan program orang. Ada punya sistem informasi remittance katakanlah, itu udah jalan 80%, kemudian developernya menghilang gitu ya. Kemudian Anda di hire gitu untuk melanjutkan sisa 20%. Maka nanti Anda akan menemukan bahwa membuat baru itu akan lebih mudah ketimbang menyelesaikan sisanya yang 20% tersebut. Jadi karena algoritma tiap orang itu beda-beda ya. Cara berpikirnya beda-beda, algoritma programnya juga beda-beda gitu ya. Tapi kalau misalkan sesuai dengan pattern-nya Anda, maka boleh jadi itu Anda akan nggak merasa kesulitan untuk meneruskan proyek orang. Tapi kalau misalkan pattern-nya Anda berbeda gitu ya dengan orang lain gitu ya, atau orang sebelumnya, maka Anda lebih prefer untuk membangun ulang lagi dari awal. Oke, perusahaan terpisah. Seorang mungkin ingin membuat perusahaan baru dengan merek, manajemen, dan R&D, dan penjualan yang terpisah. Investasi dan protokol IP mungkin berasal dari perusahaan yang ada, tetapi banyak konflik hilang. Begitu perusahaan cloud baru lahir. Perusahaan terpisah bahkan mungkin merupakan anak perusahaan dari perusahaan yang ada. Yang penting adalah perusahaan baru dapat bertindak, beroperasi, dan perilaku seperti startup berbasis cloud. Kemudian bisa juga kita beli vendor yang udah ada. Untuk vendor besar yang udah mapan, membeli pesaing berbasis cloud mencapai dua hal. Gitu. Pertama, menghapus pesaing. Jadi emang strategi bisnis gitu. Kalau misalkan dirangkul untuk sama-sama kerja sama nggak bisa, ya udah dimusnahkan. Ya. Cara musnahkannya gimana? Cara simpelnya dibeli. Gitu. Ada banyak perusahaan-perusahaan yang dibeli oleh kompetitor besar, tapi begitu beli perusahaannya malah di shutdown. Gitu. Perusahaannya nggak dikembangin, didiemin gitu aja, nanti lama-lama dia akan mati sendiri. Marketnya akan keluar sendiri gitu ya. Nanti itu akan lebih memperbesar perusahaan-perusahaan existing. Ya. Jadi ngapusin pesaing. Kedua, memungkinkan vendor untuk beroperasi di ruang cloud. Risikonya tentu aja bahwa inovasi, dorongan, dan pendekatan operasional perusahaan berbasis cloud akan hancur saat bergabung ke dalam pengakuisisi yang lebih besar. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Oke, pertanyaannya untuk kuliah hari ini. Jelaskan fluktuasi beban nih. Fluktuasi beban yang terukur dan yang nggak terukur. Apa yang dimaksud dengan fluktuasi beban terukur dan apa yang dimaksud dengan fluktuasi beban yang nggak terukur. Nanti teman-teman bisa jawab di kolom komentar YouTube. Saya lihat beberapa minggu ini banyak yang nggak absen gitu ya. Dari 30 mahasiswa pengantar cloud computing, saya harapkan teman-teman bisa absen, kemudian bisa mengerjakan tugas, kemudian mengerjakan kuis ya teman-teman ya. Karena itu komponen nilai yang lumayan besar untuk online learning. Tapi kalau teman-teman nggak melakukan hal itu, maka resiko ditanggung sendiri seperti yang udah saya ceritakan sebelum-sebelumnya ya. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya sedikit flu jadi kurang nyaman juga dengan kondisi ini. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Waalaikumsalam.